Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Said Wilzan H. dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan Anestesiologi, dengan nomor NIM 19 11 60 40 50, kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anestesi umum dan anestesi regional. Untuk mempersingkat durasi video, langsung saja. Yang pertama di sini ada anestesi. Saya jelaskan apa itu anestesi. Anestesi secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendell Holmes, SR, pada tahun 1846. Selanjutnya, anestesi umum. Apa itu anestesi umum? Ialah suatu kelas obat anestesi yang sering didefinisikan sebagai senyawa yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia atau hilangnya refleks pada hewan. Maaf, maksud saya tentang teknik anestesi umum. Yang pertama ada anestesi umum intravena, merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam tubuh, langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua ada anestesi umum inhalasi, merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat mesin anestesi langsung ke udara. Yang selanjutnya ada anestesi imbang, merupakan teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obat, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi, atau kombinasi teknik anestesi umum dengan anestesi analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Next, persiapan alat anestesi. Dalam hal ini biasanya disingkat statics ya. Statics yang pertama di sini ada scope, yaitu di antaranya laryngoskop dan stetoskop. Selanjutnya ada tube, di antaranya adalah endotracheal tube, ETT sesuai dengan ukurannya. Yang ketiga ada airway, di antaranya ada pipa ofaring atau OPA. Dan yang keempat ada tape berupa plester untuk fiksasi dan gunting. Yang kelima di situ ada introducer, di antaranya stilet, margil forceps. Yang keenam ada konektor, yaitu penyambung antara pipa dan peralatan anestesi. Yang terakhir ada suction, penghisap lendir yang siap untuk dipakai. Next, di sini ada indikasi dan kontraindikasi anestesi umum ya. Yang pertama, anestesi umum biasanya dimanfaatkan untuk tindakan operasi besar yang memerlukan ketenangan pasien dan waktu mengerjakan bedah yang lebih panjang. Misalnya pada kasus bedah jantung, pengangkatan batu empedu, bedah konstruksi, tulang, dan lain-lain. Selain itu, anestesi umum biasanya dilakukan pada pembedahan yang luas. Kontraindikasi general anestesi. Muhardi menyatakan bahwa kontraindikasi general anestesi tergantung dari efek farmakologi obat analgesia, saya ulangi. Muhardi menyatakan bahwa kontraindikasi general anestesi tergantung dari efek farmakologi obat anestetika terhadap organ tubuh, misalnya pada kelainan. Yang pertama, jantung. Hindarkan pemakaian obat-obat yang mendeskripsikan
M. Locard atau menurunkan aliran darah koroner. Yang kedua, hepar. Hindarkan obat hepatotoksik. Obat yang toksik terhadap hepar atau dosis obat diturunkan. Yang ketiga, ginjal. Hindarkan atau seminim mungkin pemakaian obat yang diekskresi melalui ginjal. Yang keempat, paru. Hindarkan obat-obat yang menaikkan sekresi dalam paru. Yang kelima, endokrin. Hindarkan pemakaian obat yang merangsang susunan saraf simpatis pada diabetes penyakit Bestow karena bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Next, di sini ada apa itu anestesi regional? Selanjutnya kita beralih ke anestesi regional. Anestesi regional dilakukan dengan memblokir rasa sakit di sebagian anggota tubuh. Jadi tidak di semua ya. Seperti halnya anestesi lokal, pasien akan tetap tersadar selama operasi berlangsung, namun tidak dapat merasakan sebagian anggota tubuhnya. Next, di sini teknik anestesi regional. Yang pertama, anestesi spinal. Penyuntikan anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di segmen lumbal 3 atau 4 atau lumbal 4 sampai 5. Selanjutnya di sini ada anestesi epidural. Anestesi yang menempatkan obat di ruang epidural. Ruang ini berada di antara ligamentum flavum dan durameter. Anestesi kaudal sebenarnya sama dengan anestesi epidural karena kanalis caudalis adalah kepanjangan dari ruangan epidural dan obat yang ditempatkan di ruang kaudal melalui hiatus sacralis. Hiatus sacralis ditutup oleh ligamentum sacrococcygeal. Ruang kaudal berisi saraf sakral, plexus venosus, velum terminale, dan kantong dura. Untuk keperluan pencabutan gigi, untuk keperluan penambalan gigi, untuk keperluan insisi abses, untuk keperluan pengambilan impactek, untuk keperluan pembentulan rahang baik, untuk estetik maupun karena kecelakaan. Tadi berupa indikasinya ya. Selanjutnya kontraindikasinya yaitu daerah yang mengalami infeksi pasien yang nervous apabila akan dilakukan multiple extraction pada pasien abnormal. Pada anak kecil yang rewel, pasien tidak kooperatif, pasien dengan kelainan pendarahan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari anestesi umum dan anestesi regional. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.